Salam jemaat terkasih. Shalom. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi secara khusus saya adalah teman seperjuangan 5 tahun dari tahun 90 sampai 95. Teman seperjuangan Ibu Gembala. Jadi baru 30 tahun berikutnya ketemu kemarin dan hari ini. Saya kembali dalam rangka mengantar anak diterima di kuliah di Fakultas Hukum Udayana. Jadi nanti ketika saya dan istri tidak ada lagi di sini, anak lagi jalan atau ketemu di mana, sementara anak belum kenal, belum apal dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong disapa ya. Biar anak saya merasa aman, merasa tenang gitu ya, merasa sukacita gitu ya. Dan istri saya, kami mengantar hari Senin kemarin sudah sampai, kemudian mungkin Kamis pagi kami akan kembali. Terima kasih sekali lagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kepercayaannya, kesempatan saya berbagi firman Tuhan, dan untuk pengurus semuanya, jemaat sekalian. Puji Tuhan. Ada 9 pertanyaan kolese. Kenapa pertanyaan ini disebut sebagai pertanyaan kolese? Kolese sendiri artinya itu sekolah teologia, sekolah Alkitab, gitu ya, kurang lebih demikian. Karena pertanyaan-pertanyaan ini diajukan, diselidiki, dicari jawab oleh manusia. Dan oleh karena pada umumnya tidak terlalu hirau dengan hal ini, makanya para teolog mencarinya. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan di Kolose saja, di semua lembaga, bahkan saya cukup yakin di semua agama sebenarnya kalau merenungkan sejenak 9 pertanyaan ini muncul. Cuman banyak yang lebih abai. Mohon ditampilkan slide-nya. Apakah bisa? Oh, sudah ya. Terima kasih. Saya ngeliatnya ke sana. Oke. Baik, oke. Yang ini yang lanjut ya, yang bawah ya. Oke, baik. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya ya. Nah, ke-9 pertanyaan ini apa? Dan tidak usah jauh-jauh. 9 pertanyaan ini ditujukan kepada kita yang ada di sini. Untuk menjawabnya tidak usah angkat tangan. Jawablah dalam hatimu. Ke-9 pertanyaan itu adalah, siapa aku? Dari mana aku berasal? Mengapa aku di sini? Apa tujuanku? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus menjalani hidup ini? Sejauh apa pentingnya hidupku? Apa takdirku? Kemana aku akan menuju? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasariah. Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu? Siapa aku? Dari mana aku berasal? Aku adalah Albert, itu namamu. Tentu jawabannya tidak sesederhana itu. Memang ini perlu penggalian lebih lanjut. Tapi izinkan dari 9 pertanyaan ini saya akan mengambil 1-2 saja pertanyaan berkaitan dengan tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu tentang rancangan Allah dalam pekerjaan. Jadi ke-9 pertanyaan ini sebenarnya termaktub di dalamnya berkaitan dengan ontologi, pertanyaan antropologi, pertanyaan aksiologi, dan pertanyaan teleologi
yaitu pertanyaan yang berasal, yang menggali dari mana kita, asal kita itu, siapa kita, apa yang bermakna dan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini selagi kita hidup, dan kemana kita menuju. Tapi izinkan saya fokus pada pertanyaan dalam golongan aksiologi. Ya. Mengapa aku di sini? Tujuanku apa? Ulang. Pertanyaan ini saya ajukan ke jemaat sekalian. Mengapa Anda di sini? Mengapa Anda di Bali? Apa tujuan Anda? Sudah menemukan jawab? Ada 1001 jawabannya. Mungkin masing-masing berbeda, tapi bisa jadi ini menjadi jawaban mayoritas. Dari semua jawaban itu, izinkan saya menyebut satu saja. Anda di sini karena untuk bekerja. Ya, meminjam istilah Abraham Kuyper, manusia diciptakan, ada rancangan Allah yang diberikan kepadanya. Yaitu apa? Kita harus melaksanakan mandat Injil dan mandat budaya. Kita diberi mandat Injil dan mandat budaya. Itu dua istilah yang diperkenalkan oleh Pak Abraham Kuyper, seorang teolog dari Jerman. Ya. Ulang, saya fokus pada mandat budaya. Mandat budaya itu kita diberi mandat budaya oleh Allah, itu artinya selama kita hidup kita itu diberi wewenang, otoritas untuk apa? Mengelola, menguasai, mengatur alam semesta ini secara maksimal. Kita menguasai, mengelola alam semesta ini melalui bekerja. Jadi, kalau Anda punya kemampuan bekerja tapi tidak bekerja, berarti Anda gagal melaksanakan mandat budaya yang Tuhan berikan. Karena itu tujuan Allah menciptakan manusia. Bukan untuk rebahan saja. Oke, lanjut. Jadi apa? Mengapa aku di sini? Untuk ini saya bahasakan lebih sederhana, untuk melaksanakan mandat budaya, untuk bekerja. Oke? Nah, tujuanmu bekerja untuk apa? Anda bekerja itu untuk apa? Bagi yang mahasiswa, jawabannya, saya di sini untuk kuliah. Benar, tapi goalnya pada akhirnya juga untuk bekerja. Anda bekerja untuk apa? Kita kejar pertanyaannya. Saya bantu. Ada kalau para ahli ekonomi menyebutkan ada 4 motivasi orang bekerja. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan, dari perspektif teologian nanti akan menambahkan satu hal. Motivasi mengapa kita bekerja. Kalau menurut para ilmuwan dunia ada 4. Mengapa Anda bekerja? 1, Anda bekerja, kita bekerja karena apa? Izinkan saya pakai bahasa atau mengutip lah lebih tepatnya. Mengutip dengan kalimat yang sedikit keren gitu ya. The desire to live. Anda dan saya bekerja itu tujuannya apa? Yang pertama, untuk hidup. Saya bekerja supaya hidup. Betul? Betul? Betul. Anda tidak akan bisa makan kalau Anda tidak mau bekerja. Mengapa? Makanya dari Jawa, dari Manado, dari Papua, dari Timur, dari mana lagi sih ini? Mohon maaf, Pak Pendeta, jemaat di sini, Sumatera, halak kita ya. Jauh-jauh datang ke sini untuk apa? Bekerja.
bekerja. Mengapa bekerja? Supaya sepakat? Sepakat? Yang sepakat angkat tangan. Tetapi itu baru dasar, baru pertama, tahap pertama itu level dasar. Tidak salah, Alkitab juga mengatakan, bagi yang tidak bekerja jangan dia makan, kalau nggak makan mati kan? Ya kita bekerja untuk hidup, Alkitab biasa sekali, tapi itu baru dasar. Ada tingkatan berikutnya, yaitu apa? The desire for possession. Anda bekerja, motivasinya bukan lagi supaya aku bisa hidup, karena sudah bisa makan. Makanya bukan lagi 2 kali sehari, sudah 3 kali sehari, bahkan ada ekstra. Makanya bukan hanya nasi dan 1 lauk, 1 sayur, tetapi udah. Kemarin kami sekeluarga diajak makan makanan khas Bali. Terima kasih Pak Pendeta. Wah itu luar biasa. Ya. Kita sudah levelnya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian levelnya sudah lewat itu, level pertama. Bekerja segera untuk hidup sudah lewat. Berikutnya adalah apa? Bekerja untuk memiliki. Memiliki apa? Memiliki motor, memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki istri lagi. Bukan. Awas loh ya. Bukan. Ya, memiliki. The desire for possession. Karena ingin memiliki. Saya tidak tahu keinginan Bapak Ibu memiliki apa, saya nggak tahu. Tetapi kenapa Anda bekerja? Karena ingin memiliki. Sudah memiliki satu, ingin memiliki yang lain. Sepakat? Sepakat. Itulah dunia. Memang demikian adanya. Kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa menyangkali hal itu. Alasan ketiga, mengapa kita bekerja? Mengapa Bapak Ibu bekerja? Yaitu the desire for power. Ada orang yang sudah bisa makan, bahkan lebih dari cukup, bisa hidup, udah kuat, sudah memiliki ini itu, rumahnya di mana-mana, punya perusahaan, segala macam. Tetapi namanya manusia tidak berhenti. Dia ingin kekuasaan. Makanya banyak yang kemudian apa? Terjun ke dunia politik. Dengan dia masuk ke dunia politik, terjun ke dunia politik, wah dia punya power, bisa ngatur, bisa memengaruhi orang lain. Banyak. Salah? Tidak. Memang adanya demikian. Bapak Ibu pun akan demikian juga. Kalau sudah cukup makan, punya ini itu, pasti juga akan meningkat. Aku pengen menjadi orang berpengaruh. Yang salah adalah apa? Segala sesuatu diukur dengan uang, kekuasaan dibeli dengan uang, kemudian kebijakannya, keputusannya menyengsarakan, merugikan orang, itu yang salah. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian juga pengen punya kekuasaan, pengen punya pengaruh. Betul? Pasti tidak salah. Oke. Yang keempat, mengapa Anda bekerja? Yaitu the desire for recognition. Bekerja karena ingin mendapat pengakuan. Bill Gates, kalau di Indonesia siapa ya? Terima kasih. Kaum filantropis, ya, mereka udah punya 3 hal pertama. Kemudian apa? Mereka membagi-bagikan hartanya. Ya, mereka buat yayasan membagikan hartanya. Untuk ini. Mereka sudah nggak perlu lagi kekuasaan. Tapi dengan mereka menjadi kaum filantropis, mereka diakui. Siapa yang nggak kenal Bill Gates? Ya. Dan para donatur yang biasanya itu memberikan sumbangan yang bukan lagi triliunan. Ya. Di Indonesia juga banyak. Mungkin
dari antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada loh, mungkin loh saya nggak tahu, mungkin tahapnya sudah sampai yang keempat ini, sudah levelnya udah level keempat, ya puji Tuhan ya. Ya. Bekerja karena apa? Hanya ingin memperoleh pengakuan. Wah luar biasa. Keempat hal ini memang kebutuhan manusia. Sehebat-hebatnya Bapak Ibu, sekaya-kayanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak diakui, ya sakit hati, diremehkan, nggak diorangkan, jadi leles, orang Sunda bilang, jadi lemes, nggak merasa berharga. Kita memang perlu pengakuan, penghargaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tadi adalah teorinya para ilmuwan dan benar adanya, kita setuju. Ya, Anda di sini harus bekerja supaya apa? Bisa hidup, bisa memiliki kekuasaan yang benar, sehingga menghasilkan pengaruh-pengaruh yang baik, apalagi jika meminjam istilah orang umum, baik di Jawa maupun di Bali, kita mungkin kaum minoritas, kalau kita nggak masuk sana, kita nggak didengar. Dan mungkin Bapak Ibu, bukan lagi mungkin, Bapak Ibu bekerja juga untuk memiliki pengakuan, penghargaan, baik adanya. Usahakan, maksimalkan itu, kejar itu, enggak salah. Ya. Tetapi izinkan saya, ada satu lagi, bahkan itu yang lebih utama lagi, motivasi kita dalam bekerja. Yaitu apa? Nah, bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, motivasi yang tertinggi kita dalam bekerja adalah apa? The desire for serve. Bekerja karena motivasinya untuk melayani Tuhan. Nah itu. Mengapa aku bekerja? Karena aku mau memuliakan Tuhan lewat pekerjaanku. Apa artinya Anda punya duit banyak? Apa artinya Anda punya jabatan tinggi? Kalau itu tidak untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bekerja untuk melayani. Tapi ini sedikit berbeda bagi kita Pak Pendeta dan Ibu Gembala. Kalau kita, bagi hamba Tuhan, kaum Harun, kaum Lewi itu adalah bukan bekerja untuk melayani, tapi melayani. Maaf, saya ulang. Bagi Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu itu motivasinya harus untuk melayani. Ya, jangan kehilangan itu. Nah, tadi saya sampaikan Pak Pendeta dan Ibu Gembala, bagi kita agak berbeda. Ini autokritik ya buat kita semuanya. Saya mengutip pandangannya seorang psikolog. Ya, dia mengatakan begini, ada dua jenis motivasi keagamaan. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah apa? Orang datang ke gereja, orang melayani untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Orang ke gereja untuk orang melayani, orang datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Tetapi kalau yang motivasi intrinsik itu adalah orang datang ke gereja, orang datang pada Tuhan, orang melayani itu karena apa? Untuk memberikan sesuatu. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sederhanakan demikian maksud saya, supaya enggak terlalu abstrak. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dalam Yohanes pasal 6, ayat 26, Yohanes pasal 6 ayat 26. Setelah Yesus melakukan pelayanan, singkat cerita melakukan mujizat, kemudian banyak orang datang. Mencari Yesus, mereka enggak kurang-kurang upaya mencari Yesus tuh. Pak,
perjalanan jauh pasti kalau kita lihat langsung pasti berkeringat kecapean, tapi begitu mereka sampai ketemu Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai, kalian semuanya, kamu datang mencari aku itu bukan karena pekerjaanku, bukan karena siapa aku. Kamu mencari aku itu karena supaya kamu kenyang. Kamu mencari aku itu bukan karena pekerjaanku. Kamu mencari aku itu karena roti, supaya kamu kenyang. Ada orang-orang yang motivasi keagamaannya adalah motivasi ekstrinsik. Tuhan itu menjadi sarana. Tetapi bagi kita seharusnya demikian, kita harus menjadikan Tuhan itu sasaran. Ulang. Yang benar adalah kita harus menjadikan Tuhan itu sasaran, bukan sarana. Bisa membedakan? Kalau Tuhan kita jadikan sarana, itu tadi kayak orang-orang itu yang disebut yang dicatat dalam kitab Yohanes tadi. Sepertinya mencari Tuhan, tetapi padahal apa? Ada pamrih, Tuhan dijadikan sarana, supaya aku diberkati, supaya aku diberkati. Mengikut Yesus bukan untuk melayani, mempersembahkan apa, tetapi malah untuk mengambil. Bagi tadi saya katakan bagi hamba-hamba Tuhan, kaum Harun, kaum Lewi itu, kita itu seperti itu. Ya. Pelayanan itu bukan pekerjaan. Pelayanan itu bukan pekerjaan, ya. Pelayanan itu bukan mata pencarian. Agak berat ya, tapi benar adanya. Oleh karena itu, hargailah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil secara khusus. Kalau dalam Alkitab, ya, dengan istilah yang lebih umum yang Bapak Ibu Saudara sekalian biasa dengar ya, kaum imam, kaum Lewi, mereka nggak bekerja lain. Mereka khusus memang memberikan diri untuk melayani, ya. Bagi kami, itu pelayanan itu bukan mata pencarian, bukan pekerjaan, itu pengabdian. Itu tadi yang saya bilang apa? Motivasi intrinsik. Tapi tidak sedikit juga sekarang, kemarin kita sempat ngobrol sedikit waktu bersama dengan Bapak Ibu Gembala. Betapa kondisi ini sekarang agak kacau, agak runyam. Karena adanya apa? Pelayanan dijadikan mata pencarian. Di atas mimbar ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, saya mau menghimbau ya kepada jemaat sekalian. Bukalah hatimu dan belajarlah peka. Ya, kalau Anda ke gereja dimanapun, hamba Tuhan yang melayani ini, hamba Tuhan gereja ini dibuka, ulang. Ini penting banget, sederhana tapi penting banget. Gereja ini ada, gereja ini dibuka, hamba Tuhan ini melayani, ini pelayanannya menjadi mata pencarian atau karena pengabdian. Kalau gereja ini dibuka, kalau hamba Tuhannya melayani karena pengabdian, bukan mata pencarian, ikuti dia. Amin? Karena dia adalah Imam Harun yang sesungguhnya. Sekarang terlalu banyak dibolak-balik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan kok jadi mata pencarian, pelayanan itu pengabdian. Tuhan sudah kurang apa sih kepada kita? Tuhan sudah kurang apa sama kita? Balasan kita adalah apa? Kita menyembah dia, memuliakan dia, mengabdi kepada dia. Ya. Kalau kita dapat berkat itu bonus. Amin. Nggak mungkin lah kita melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan ketulusan, ya, tidak ada motivasi tersembunyi. Kita sudah benar-benar berkomitmen, Tuhan itu menjadi sasaran, bukan sarana. Nggak mungkin Tuhan nggak memberkati kita. Tuhan nggak mau berhutang sama kita. Amin. Pasti Anda akan diberkati. Tapi motivasimu melayani Tuhan itu bukan supaya diberkati, tapi karena memuji dia, menyembah dia, mengagungkan dia, ucapan terima kasih kepada dia karena sudah diberi hidup, diberi keselamatan dan selanjutnya. Ya. Nanti pada gilirannya
pada waktunya sesuai dengan kerelaan Tuhan bagi kita, Dia akan memberkati kita. Jangan pusing. Sekali lagi amin. Ya. Nah, kembali tadi. Level yang tertinggi adalah apa? Anda bekerja untuk melayani. Jangan sampai kehilangan motivasi ini. Nah, sekarang bagaimana cara bekerja yang benar? Bagaimana sekarang bekerja yang alkitabiah? Wah, bahasa saya keren ya. Bekerja secara alkitabiah. Memang ada. Nah, saya kasih beberapa tips, bukan saya yang kasih. Firman Tuhan akan ajari Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana cara bekerja yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6. Mohon ayatnya ditampilkan supaya jemaat bisa baca bersama-sama. Sambil menunggu ayat ditampilkan, saya baca untuk kita semuanya. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau dua-duanya sama baiknya. Dari 6 ayat ini ada 6 prinsip yang harus Anda lakukan jika Anda ingin bekerja dengan baik dan benar dan menghasilkan hasil yang maksimal. Yang pertama, semoga terbaca. Oke. Bisa dibantu dari sana? Oke, enggak apa-apa ya. Yang pertama, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Gimana ya ayat ini? Mosok roti yang ada di tangan kita disuruh lempar ke air. Roti dilempar ke air jadinya apa? Yang pasti eman-eman lah ya, nggak bisa dimakan ya. Masa roti disuruh ngelempar ke air, eman-eman, sayang, nah, rotinya nanti bisa hancur, hanyut, dan sebagainya. Itu kan pikiran kita ya. Tetapi maksudnya begini, lakukan saja dulu. Ya. Kalau Anda mau bekerja, mau melakukan sesuatu, lakukan saja dulu. Kita itu ya belum melakukan apa-apa, sudah terlalu banyak pertimbangan. Itu yang membuat Anda tidak mulai. Nanti begini,
nanti begitu, terus jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya apa? Karena terlalu banyak pertimbangan, akhirnya tidak jadi melakukan, tidak jadi bekerja. Terbuka lowongan pekerjaan. Syaratnya begini-begini nih. Aduh, begitu ya, nanti gimana nanti kalau aku diterima? Nanti jangan-jangan aku dikirim ke luar kota, jangan-jangan nanti aku jadi begini, jadi terlalu banyak pertimbangan, akhirnya tidak jadi ngelamar, nggak jadi bekerja. Ya, yang pertama adalah mulai saja. Kalau Tuhan perintahkan mulai saja, taat saja, ya. Dan pasti nanti apa? Akan ada prosesnya. Setelah proses pasti ada hasilnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah melakukan kan? Roti dicelupin ke air, biasanya rotinya apa? Selain lembek jadi mengembang, ya, mengembang jadi besar, jadi lebih besar, gitu ya. Ada prosesnya, ya. Ayat ini mau berbicara pada kita, yang pertama kalau Anda ingin bekerja dan berhasil, jangan terlalu banyak pertimbangan. Kelihatannya mustahil ya, roti kok disuruh buang ke air, nggak masuk akal. Ini pekerjaan kok begitu ya, rasanya berat ya, nggak bisa aku. Lakukan saja dulu, mulai saja dulu. Ini yang menjadi masalah utama itu selalu ini, ya, terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya apa? Anda tidak dapat apa-apa. Lakukan saja dulu, taat. Ya. Kemudian apa? Itu nanti akan mengalami proses. Dan apa? Dikatakan di sini apa? Engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Tidak langsung ada hasil. Alkitab mengatakan apa? Lama setelah itu, engkau akan mendapatkan hasil. Ada proses dan pasti ada hasil. Poin pertama dulu. Sepakat? Sepakat? Kalau mau bekerja, jangan nunda-nunda, jangan terlalu banyak pertimbangan. Amin? Yang kedua, ayat yang kedua. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi maksudnya adalah apa? Kan kita tuh masing-masing punya pengalaman. Ya. Masing-masing punya keahlian. Betul? Ya, punya pengalaman, punya keahlian, apalagi? Apapun itu. Itu semua jangan dimiliki sendiri. Bagikanlah itu, ya. Bagikanlah itu. Bagikanlah pengalamanmu itu, bagikanlah keahlianmu itu, bagikanlah modalmu itu. Jangan dikira kalau kamu berbagi begitu, nanti, wah aku dapat saingan, aku nanti malah nggak kepake. Tidak, bukan begitu. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Ini, sorry ya, bukan, saya mau menyebut merek ini bukan karena promosi, enggak ada hubungannya. Tapi perhatikan, kenapa? Apalagi di Jawa ya, kalau di Bali saya nggak terlalu tahu karena baru ya, belum terlalu explore. Kenapa? Kalau di satu tempat ada Indomaret, sebelahnya ada Alfamart. Kelihatannya saingan ya. Kelihatan saingan ya. Wah nanti customerku diambil. Tidak. Justru itu apa? Dengan mereka berdamping-dampingan itu apa? Menarik konsumen lebih banyak lagi. Konsumen akan datang lebih banyak lagi. Ceritanya panjang ya. Tapi intinya itu. Jangan pelit berbagi pengalaman, berbagi keahlian. Jangan berpikir nanti kalau aku bagi, nanti aku sendiri yang rugi. Nanti kehilangan customer, kehilangan kesempatan dapat pekerjaan karena diambil sama yang aku bagiin tadi. Bagi mahasiswa juga demikian. Jangan pelit berbagi ilmu. Amin. Suatu saat nanti kalian akan menuai dari sharing kalian kepada orang lain itu. Ya. Berbagilah. Dengan begitu nanti kalian akan diketahui, oh si A, si Ibu B, si Bapak C ini pernah loh dulu cerita tentang aku, dia mengalami begini, atau dia punya pengalaman begini, punya keahlian begini. Suatu saat, si orang yang pernah Bapak Ibu ceritain itu,
atau teman yang Anda bagiin tentang ilmu Anda itu, ketemu orang lain yang membutuhkan skill itu, aku punya kenalan loh. Aku punya kenalan, si bapak ini tuh pernah cerita dia punya pengalaman ini, punya keahlian ini. Nah, Anda kemudian akan dihubungi, ya akan dihubungi. Ya ada orang tuh yang cari, kelihatan kamu punya pekerjaan ini deh, punya keahlian ini deh, kamu bisa deh. Bukankah itu berkat? Bukankah itu berkat? Itu semua dalam semua hal, dalam semua lini, ya. Belajarlah berbagi, ya. Jangan juga hanya di satu tempat saja. Maksudnya tuh ya pokoknya di sini aja lah Pak, mati hidup aku pokoknya di sini aja. Tidak, jangan begitu, ya. Berikutnya, yang ketiga, prinsip yang ketiga, bahwa dalam pekerjaan itu ada kepastian, ya. Ada kepastian apa? Bila awan-awan saat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya di atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Ya kalau mendung ya, mau hujan ya pasti hujan, ya. Kalau pohon jatuhnya ke sini, ya pasti di sini kan. Jatuhnya ke sini masuk ke sini. Ya, ada kepastian. Setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Prinsip yang ketiga, jangan pesimis. Bahwa yakinlah setiap usahamu ada kepastian, ada hasilnya. Soal besar kecil itu proses. Yang penting setia. Mohon maaf, saya tidak tahu jemaat di sini pekerjaan apa, latar belakangnya bagaimana ya. Misalnya saja, Anda Grab atau Gojek, setia saja, setia. Pasti ada hasilnya. Lakukan dengan baik dan benar. Nanti Tuhan akan bisa menjamah orang yang penumpang Anda. Siapa tahu misalnya ongkosnya cuma 7.000, ya, uangnya 20.000, udah kembalian saja buat abang. Nah, puji Tuhan, itu kalau 10 kali kan sudah lumayan. Ya, misalnya begitu. Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, apa tadi? Yakinlah usahamu ada kepastiannya. Tekunlah. Yang keempat, prinsip yang keempat di ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini artinya apa? Anda harus optimis. Kalau mau bekerja, aduh hujan, masuk kamar lagi. Kemudian lebih milih scroll, baring-baring, jadi kaum rebahan. Ya kapan dapat berkatnya? Ya, baru keluar suara diar halilintar, udah langsung masuk kamar, kunci pintu. Males mau hujan. Hasilnya nggak seberapa, hujan lagi. Hai Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan membatasi cara Tuhan dalam berkarya. Tuhan memberkati Anda itu bukan langsung turun dari langit, ya. Beras 1 kintal dijatuhkan dari langit, biar ke kos-kosan, ke kontrakan Bapak Ibu Saudara, malah hancur kos-kosannya, ya. Beras 1 kintal, minyak 1 kilo, ya, apalagi? Itu semua, ya. Lauk pauk 4 sehat 5 sempurna yang masing-masing 5 kilo itu Tuhan memberkati kita dengan semuanya itu tidak langsung diturunkan dari langit. Itu enggak. Tapi lewat apa? Lewat tangan kita. Lewat kita bekerja. Amin. Jadi baru sedikit-sedikit karena sudah pesimis, lewat. Apa bedanya orang optimis dengan orang pesimis? Anda tergolong orang yang mana? Apa bedanya orang optimis dan orang pesimis?
Pertanyaan ini bukan hanya untuk kaum karyawan, orang-orang yang bekerja, untuk mahasiswa juga yang ada di sini. Apa bedanya? Kalau orang pesimis itu adalah orang yang selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Kalau orang optimis, orang yang selalu melihat kesempatan di setiap kesempitan. Amin? Paham? Nangkap? Contohnya apa? Orang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Sudah dikasih pekerjaan, sudah suruh masuk, sudah dijanjiin gaji, akhir bulan. Aduh, aku mah ini nggak bisa, nih berat ini, bukan bidangku nih, nggak punya pengalaman. Itu orang pesimis itu. Melihat masalah. Makanya nggak maju-maju. Orang optimis selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesempitan, di dalam setiap kesulitan. Aku coba, lakukan saja dulu. Amin. Demikian juga mahasiswa. Kalau kalian, aduh mata kuliahnya berat banget, aduh dosennya killer. Kalau Anda begitu, lewat Anda. Pesimis Anda. Anda harus optimis. Melihat kesempatan di setiap kesempitan. Melihat kesempatan, melihat peluang di dalam setiap kesulitan. Amin? Oke. Yang kelima. Kita temukan juga di ayat yang kelima. Oh, oke. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dikira ketika kita bekerja orang lain tidak ada, Tuhan tidak tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dikira ketika kita bekerja, orang lain tidak nolong, Tuhan tidak tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dikira ketika kita bekerja dan kita kerjakan sendiri, nggak ada orang lain, nggak ada orang yang nonton, nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang bantu, jangan dikira Tuhan tidak hadir. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun itu, Tuhan selalu hadir dan campur tangan, ya. Ada an invisible hand is moving behind the scene. Artinya apa? Ada tangan yang tidak kelihatan yang turut bekerja saat kita bekerja. Amin. Jadi jangan kecil hati ketika tidak ada orang, kemudian kita jadi malas-malesan. Ketika tidak ada orang kita semau gue, tidak ngerjain. Ketika nggak ada siapa-siapa kita malah apa gitu ya. Ingat, sekalipun tidak ada siapa-siapa dan kita merasa tidak ditolong, merasa sendiri, ingatlah Tuhan turut bekerja menolong kita. Ada sebuah tangan yang tidak kelihatan yang turut bekerja menolong kita. Amin. Yakinkan dirimu untuk hal ini. Jadi membuat Anda tetap semangat. Oh iya, aku melakukan ini sekalipun orang lain nggak tahu, nggak peduli, nggak nolong. Tuhan nolong aku. Pasti aku berhasil. Aku nggak sendiri. Aku bersama Tuhan. Amin. Yang terakhir. Kita temukan ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Apa artinya? Yaitu apa? Anda harus rajin dan harus mau memanfaatkan segala kemungkinan. Yang lain pagi-pagi sudah berangkat kerja, Anda
masih molor. Orang Jawa bilang, ayo le, ayo nduk, tangi. Kalau kawanan rezekimu ditodol pitik. Ayo nak, bangun. Nanti kalau kamu kesiangan rezekimu dipatok ayam. Rajin, manfaatkan segala kemungkinan. Ungkapan sederhana sering kita dengar apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini? Kitab Pengkhotbah ini kan kitab unik ya. Ada dua kata kunci dari kitab Pengkhotbah ini, yaitu apa? Kesia-siaan dan segala sesuatu ada waktunya. Saya yakin, kalaupun belum, saya berharap Bapak Ibu sekalian membaca kitab Pengkhotbah ini. Ya. Kalau sudah selesai 1-2 kali, baca lagi. Perhatikan, ada satu kata yang menarik dari kitab Pengkhotbah ini. Dua kata yang selalu diulang-ulang, yaitu apa? Segala sesuatu, kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan itu sampai diulang 34 kali. Kata itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Diulang sampai 30 kali. Kalau begitu kenapa? Kalau segala sesuatunya sia-sia. Kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah, perhatikan baik-baik. Di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, di bagian akhir kitab itu dikatakan apa? Takutlah akan Allah. Itu ayat kuncinya. Kalau Anda melakukan apa saja tanpa disertai takut akan Allah, sia-sia. Makanya kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Memang apa yang di bawah langit ini, di atas bumi ini, dalam konteks kita pada hari ini, apapun yang Anda miliki, kalau tidak disertai dengan takut akan Tuhan, sia-sia. Kemudian yang kedua, segala sesuatu ada waktunya. Di bawah langit ini, di atas bumi ini, segala sesuatu ada waktunya. Ya, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih bisa hidup, lakukanlah firman Tuhan hari ini. Amin. Kalau nanti Anda sakit, apalagi mohon maaf bahasa saya kasar, tapi ini yang paling tepat, paling sederhana. Kalau kita mati, sudah nggak mungkin melakukan semua firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Lakukanlah. Mohon tampilkan Pengkhotbah 9 ayat 10. Kita baca bareng-bareng ya. 9 ayat 10. Oke, yuk baca bareng-bareng. Ini prinsip yang harus kita lakukan. Hai mahasiswa, hai karyawan, lakukan firman Tuhan ini. Segala sesuatu ada waktunya di dunia ini. Mumpung kita masih hidup, mumpung Tuhan masih beri kesempatan, lakukan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Hai mahasiswa, apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan? Buku, pulpen, buku, diktat, kuliahmu. Belajarlah sekuat tenaga. Kerjakan itu sekuat tenaga. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hai karyawan, apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan? Saya nggak tahu, apakah yang di tanganmu adalah motor, apakah bolpen karena Anda staff, apakah apa, saya nggak tahu. Tapi kerjakanlah itu sekuat tenaga, selagi masih ada waktu. Amin. Dengan demikian, kalau kita lakukan ini, kita disebut sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dan berbahagia.
kita tidak akan salah jalan dan kita tidak akan malu. Ya, kita tidak akan malu karena melakukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut. Slide terakhir. Ada 7 dosa sosial. Dan bisa jadi ini terjadi di tengah-tengah kita atau Bapak Ibu sudah lakukan. Tetapi jika telah atau sedang Anda lakukan, bertobatlah, tinggalkan ini. Oke, kelihatan? Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah khotbah seorang priest atau seorang imam gereja Anglikan yang dikhotbahkan tahun 1925 ya, di Inggris sana, di Canterbury, Inggris sana. Nah, saking hebatnya khotbah ini, itu sampai dikutip oleh Mahatma Gandhi, dan kemudian ilmu ini, kebenaran firman Tuhan ini, dia bawa ke India. Orang pikir ketika dipublikasikan, dipikir ini adalah idenya atau pendapatnya Mahatma Gandhi. Bukan, Mahatma Gandhi ngutip dari pendeta Anglikan. Ya. Ada 7 dosa sosial yang nggak boleh kita lakukan. Apapun statusmu, apapun posisimu, apapun sekarang pekerjaanmu. Ya. Yang pertama, kekayaan tanpa kerja. Tuyul dong. Tuyul dong, kekayaan tanpa kerja. Jangan pelihara tuyul ya. Enggak ya. Ya, kita malu ya. Ada 7 dosa sosial yang mematikan ya. Jangan berharap Anda bisa makan, Anda bisa kaya kalau nggak mau kerja ya. Kalau Anda pengen kaya tanpa kerja, itu dosa. Sepakat? Amin? Dosa yang kedua, kenikmatan tanpa hati nurani. Ya, saya tidak bisa menerangkan lebih lanjut. Kemudian apa? Pengetahuan tanpa karakter. Hai mahasiswa, Anda boleh pinter. IP kalian 4,0, lulus cum laude, sukma cum laude ya. Apa istilahnya lebih tepat lagi, yang paling seharusnya 4 tahun jadi 3 tahun, saking Anda pinternya. Ya. Anda jadi koordinator, asisten dosen bahkan dosennya nggak mau lagi ngajar karena kalah dengan Anda, saking hebatnya Anda. Tapi sekalipun begitu, ada sia-sia, percuma kalau tidak disertai dengan karakter yang baik. Karaktermu akan jadi baik kalau engkau di dalam Tuhan Yesus. Jadi benar kalau Anda datang ke gereja. Karena di tempat inilah bukan hanya rohanimu ditumbuhkan, tapi karaktermu ditumbuhkan. Ya, rekan-rekan karyawan pekerja semuanya juga ingat, pengetahuanmu tanpa karakter akan mencelakakan. Mencelakakan dirimu, mencelakakan orang lain. Berikutnya, dosa yang keempat, bisnis tanpa etika. Kalau Anda bisnis, harus beretika. Ada sopan-sopannya lah, ada tahu-tahu dirinya lah, gitu ya. Pakai hati juga. Yang kelima, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ini ada dosa sosial. Betapa banyak sekarang ilmu pengetahuan karena tidak ada atau minim rasa kemanusiaannya malah jadi malapetaka, jadi bumerang. Tidak. Hai anak mahasiswa, kalian agen-agen perubahan. Lakukan ini. Agama tanpa pengorbanan, tadi saya sudah singgung. Ya. Anda jangan jadi Kristen ekstrinsik, Tuhan dijadikan sarana. Harusnya Tuhan jadikan sasaran. Yang terakhir, politik tanpa prinsip. Kalau Anda politikus, siapa tahu di sini nanti jadi politikus, punyalah prinsip. Jangan seperti sekarang ini,
yang kita lihat tuh ya, para politikus ya. Sampai profesor yang sudah meninggal, sampai dengan sangat kasar sarkasme bilang apa? Politik politik busuk, tikusnya yang ditekankan dia. Sampai segitunya ya. Profesor Syahid Tapi. Karena apa? Dia melihat politikus Indonesia tidak punya prinsip. Mereka orang-orang oportunis. Kiranya yang di sini nanti pada satu saat nanti ingat firman Tuhan pada hari ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bekerja sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.